Contohnya, membuang sampah. Kira-kira membuang sampah itu harusnya di mana? Kita buatkan. Kemudian apa kesempatan yang harus kita laksanakan selama kita belajar di sekolah. Nah, silakan ditulis. Nanti nempel di folder. Boleh, buat namanya boleh, ujungnya boleh. Bagus-bagus tulisannya ya. Tulisannya yang bisa dibaca, jangan sampai tulisannya yang tidak bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi tentang budaya positif. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 18 Ladang Lawe, yang terhormat Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Ladang Lawe, yang terhormat karyawan-karyawati SD Negeri 18 Ladang Lawe. Baiklah, langsung saja pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang budaya positif yang akan ditampilkan oleh Ibu Suslaini. Kepada Ibu Suslaini dipersilakan. Sebelum mempresentasikan, baiklah ibu-ibu semua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana akan dipimpin oleh Ibu Iva. Kepada Ibu Iva dipersilakan. Para hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan tentang presentasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suslaini. Kepada Ibu Suslaini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di ruang PKG guna menyaksikan presentasi saya, yaitu diseminasi budaya positif sebagai tugas
di calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ditugaskan untuk membuat diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang telah saya pelajari selama pendidikan calon guru penggerak. Walaupun demikian, saya sangat berharap sekali agar ibu-ibu semuanya dapat berdampak positif bagi kita bersama. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri menyaksikan diseminasi budaya positif pada hari ini. Langsung saja saya presentasikan diseminasi budaya positif. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita SBK dulu ya Ibu ya. Di sini kita SBK-nya bukan nyanyi-nyanyi, bukan tepuk-tepuk, tapi kita di sini mencoba tebak-tebak angka. Bisa juga dikatakan kita melatih otak mungkin atau melatih konsentrasi. Sekarang kita lihat sama-sama ya Ibu. Smart, learn. You made with a great memory challenge. Test yourself with these 10 levels and try to remember where each picture is. You'll be given 10 seconds to memorize where each picture is behind each number. Only the best players have completed this challenge. Will you be one of them? Level 1. Nah, untuk level 1 coba diperhatikan ya Ibu. Look carefully at the pictures. Ada gambar. Memorize them. Kemudian gambar tersebut diganti dengan nomor. Coba perhatikan di mana letak gambarnya. Nah, kemudian akan keluar gambar panda. Nah, kira-kira gambar panda terletak di nomor berapa Ibu? Well Oh done. iya, terlalu cepat ya. Ternyata gambar pandanya terletak di nomor 5. Sekarang lanjut di level kedua. Di sini angkanya akan Memorize the pictures. Nih, ada gambar monyet, ada keju, lampu, bola, dan benda yang lainnya. Silakan perhatikan Ibu. Sekarang Where was sudah this keluar picture? gambar. The pic- Ya, kira-kira nomor berapa? Iya, nomor 1. Sekarang kita buktikan ya Ibu, apakah benar jawabannya? picture we're looking for is behind number Oh one. iya, benar. You Di remember? nomor 1 Let's itu move on gambar to the next level. monyet. Sekarang lanjut di level ketiga. Pay close attention. Memorize them. Silahkan diperhatikan lagi ya Ibu. Ada pizza, sayur, bumi, coklat, astronot, dan Where mikroskop. was this Ya, picture? akan keluar gambar This picture. astronot. Nah, kira-kira gambar astronotnya terletak di nomor berapa Ibu? Nomor 4. Sekarang kita buktikan apakah benar di nomor 4. It was behind number four. Iya, benar. Let's try one more Ibunya different. pintar semua ya. Sekarang lanjut di level keempat. Stay Silahkan focused. diperhatikan lagi Memorize gambarnya the akan pictures. semakin banyak. Ada handphone, nada, wajan, bola, keju, kalkulator. Silahkan diperhatikan baik-baik Where was the dan picture? akan keluar gambar apa itu Ibu? Gambar apa itu Ibu Adi? Ya, anggap aja itu gambar robot ya Ibu ya. Nah, kira-kira gambar robot itu terletak di angka berapa Ibu? Nomor 3. Ada yang menjawab nomor 2? Tidak. Kita buktikan. Apakah benar jawabannya di nomor 3? It was behind number three. Iya, benar. Ibu-ibu hebat semuanya di sini ya. Sekarang lanjut di level kelima. We're almost there. About to complete the Ya, challenge. silahkan Let's perhatikan
try perhatikan some more lagi. pictures. Ada gambar monyet, games, pizza, lampu, bola, mikroskop, coklat. Ya, akan keluar Where is this gambar coklat. Kira-kira apakah di nomor 8? Kita buktikan apakah benar di nomor 8. This picture was hiding behind number. Iya, benar. You're doing Ibu great. hebat Keep going. semuanya di sini ya. Jawabannya Level tepat 6. semuanya. Lanjut di level ke-6. Are you tired? Only a few left to go. Let's Silakan memorize perhatikan the lagi gambarnya. Gambarnya tidak berubah, masih itu juga. Iya, ada robot. Ada wajan, bola, kalkulator. Ya, akan keluar gambar keju. Nah, kejunya ternyata di nomor? Iya, nomor 6 kita buktikan. The picture we were looking for was behind number Iya, 6. benar. Wow, you have a Semuanya great benar ya. Time to move up to the Masih ada hardest lanjutannya di level Level ke-10. Still a bit more left to go. Nah, Memorize sekarang these nomornya pictures. menjadi 10. Silakan perhatikan lagi ibu-ibu agar jawabannya tidak ada yang salah. Where was this picture? Keluar gambar bola. Kira-kira bolanya terletak di nomor berapa, ibu-ibu? Nomor 2, yang lain? Ibu Diva menjawab di nomor 2 bolanya. Ibu yang lain? Ibu Enda, di nomor berapa? Iya, nomor 2. Semangat dong. Iya, nomor 2. Ya, kita buktikan apakah jawabannya benar di nomor 2. It was behind number. Iya, nomor 2 bolanya. Let's try Ternyata even masih lanjut harder. ke level berikutnya yaitu level 8. Silahkan perhatikan lagi, kayaknya ini sampai level 10 ya Ibu ya. Memorize these pictures. Ya, gambarnya tetap banyak 10 macam. Silahkan diperhatikan lagi. Gambar apakah yang akan keluar? Where was this picture? Iya, gambar sayur. Nah, kira-kira sayurnya terletak di nomor berapa ibu-ibu? 9, sepakat kita 9? Ya, kita buktikan. Can you remember? It was behind number. Iya, 9. Just have fun. Lanjut ke level Level 9. 2 levels more to complete the challenge. Let's memorize some more. Sekarang gambarnya sampai 12 ibu. Mohon diperhatikan baik-baik. Dan gambar apa yang akan keluar nantinya? Where was this picture? Game. Terletak di nomor? Nomor 10? Kita buktikan apakah benar di nomor 10. Tough, right? I'm sure you got this. Picture is behind number. Iya, Let's try benar. the hardest level. Level Ya, 10. lanjut ke level 10. Satu Next lagi. set of pictures. Let's Ternyata dari memorize awal them. sampai akhir nggak ada yang salah ya ibu ya. Lanjut, masih 12 gambarnya semuanya. Diperhatikan lagi baik-baik ya ibu semuanya. Ya, Where was keluar this picture? gambar lampu. Nyalain? Satu? Kita lihat. The last one was behind number. Iya, 100 untuk guru SDN 18 Banyuwangi. Menjawab dengan benar dari nomor 1 sampai 10. Ya, sekarang udah tambah semangat ya ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut. We've learned so much in just one. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut dalam penyampaian edukasi budaya positif, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan forum diseminasi hari ini. Nah, di sini ada 2 kesepakatan yang sudah ada 2, yaitu yang pertama saling menghargai. Kira-kira ibu-ibu semuanya sepakat tidak selama forum diseminasi ini kita saling menghargai? Ya, sepakat. Yang kedua
mengacungkan tangan sebelum berbicara, Ibu. Iya, yang ketiga. Mungkin yang keempat ada? Iya, bagus Ibu. Diva aktif dalam berdiskusi. Masih ada nih, Ibu? Udah cukup? Udah cukup. Berarti ada 4 kesepakatan selama forum diseminasi ini berjalan ya Ibu ya. Yang pertama saling menghargai, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga mengacungkan tangan jika ingin bertanya, kemudian yang terakhir aktif saat berdiskusi. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep inti itu apa aja? Ada 6 konsep-konsep inti tersebut. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Perubahan paradigma stimulus atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak Ibu? Kita mengontrol seseorang itu atau mengontrol orang lain? Nah, di sini stimulus responnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang tersebut. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memang memiliki tujuan. Mungkin kita melihatnya buruk, tapi bagi orang itu belum tentu buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi masing-masing diri kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah, yaitu teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Sekarang masuk ke dalam disiplin. Nah, disiplin di sini kalau kita mendengar disiplin itu apa yang terbayang oleh kita Ibu? Disiplin itu pasti yang terbayang oleh kita aturan mungkin ya. Ngawain dari aturan ada Ibu? Ya kalau disiplin pasti yang terbayang oleh kita aturannya. Nah, sekarang makna disiplin itu kira-kira apa Ibu? Nah, di sini ada penjelasannya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu mencakup setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser pada teori kontrol tahun
84. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar. Nah, di sini ada beberapa pernyataan atau 4 pernyataan yang mana apakah setuju kita dengan pernyataan tersebut atau tidak. Kita lihat pernyataan yang pertama. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira kita setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Iya, setuju. Yang terakhir, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju? Membuat anak merasa bersalah? Iya, tidak setuju ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ada beberapa pertanyaan mengenai menghindari ketidaknyamanan tersebut, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini kira-kira termasuk motivasi eksternal atau internal tim ibu. Dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Dia berpikir apa yang akan terjadi nantinya apabila tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal atau internal. Dia menghindari ketidaknyamanan. Berarti ketidaknyamanan tersebut datangnya dari luar. Nah, itu termasuk motivasi eksternal atau internal? Iya, eksternal. Karena ketidaknyamanan yang akan datang pada datangnya dari luar. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, berarti seseorang tersebut melakukan suatu hal demi mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu termasuk eksternal atau internal, Ibu? Dari luar, berarti ya itu motivasi eksternal. Berarti dia mau melakukan hal tersebut kalau mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi dia menghargai dirinya. Apabila dia melakukan hal tersebut, dia juga akan dihargai oleh orang lain. Berarti itu termasuk motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri, bukan penyebabnya dari orang lain. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Nah, itu yang termasuk dengan dihukum oleh penghargaan. Itu termasuk dorongan eksternal.
yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, kemudian penghargaan tersebut merusak hubungan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan tersebut mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, yang perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Nah, di sini ada tindakan guru, yang mana tindakan ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita lihat yang pertama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi mungkin ada seorang murid yang terlambat datang ke sekolah, kemudian gurunya menyuruh mencatat sampai 100 kali di dalam buku sebuah kalimat sampai 100 kali. Nah, itu merupakan tindakan tersebut hukuman atau konsekuensi? Iya, itu termasuk hukuman. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya tidak tulis. Nah, jadi ada seorang murid yang mencoret-coret mejanya, kemudian disuruh oleh gurunya membersihkan coretan tersebut. Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, termasuk konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini mungkin pada saat corona mungkin ibu ya, padahal diwajibkan memakai masker, ternyata murid tersebut tidak memakai masker, disuruh push up 15 kali. Berarti termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diperlukan. Iya, konsekuensi, harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi mungkin ini dia mengobrol saat jam olahraga mungkin ya. Jadi disuruh berjemur di lapangan basket. Hukuman konsekuensi? Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi? Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat jawaban-jawaban ibu tadi ya. Apakah benar jawabannya tadi? Nah, kira-kira sama dengan jawaban tadi? Iya, sama. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, selanjutnya konsekuensi lagi, kemudian hukuman, dan konsekuensi yang terakhir. Jadi semuanya dapat nilai 100 ya Ibu ya, karena dapat menjawabnya dengan benar semuanya. Nah, sekarang kita masuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau kita melihat keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada ibu-ibu di sini yang tahu apa itu keyakinan, apa itu peraturan kelas. Mungkin ada yang tahu ibu-ibu?
Mungkin ada yang tahu apa perbedaannya? Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Ya coba Ibu Diva, ya Ibu Diva. Iya, tepat sekali Ibu Diva, 100 Ibu Diva ya. Iya. Nah, kata Ibu Diva tadi, keyakinan kelas itu iya atas kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu dia sudah ada. Pas baru masuk sekolah, anak tersebut sudah melihat, oh aturan-aturan kelasnya seperti ini. Oh ini peraturan-peraturan sekolahnya, tanpa melibatkan orang tua murid maupun siswa. Jadi itu perbedaannya ya Ibu ya. Nah sekarang di sini ada pertanyaan 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin ada ibu yang tahu di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tersebut? Saat kita mengendarai motor, kita harus menggunakan helm. Apa gunanya? Tujuannya untuk apa? Iya, bagus Ibu. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, tentunya untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, tepat sekali ya Ibu ya, karena kita harus menjaga kesehatan. Kemudian di sini mungkin yang tadi itu adalah peraturan atau keyakinan di luar secara umum, sedangkan sekarang yaitu keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi kesepakatan kelas itu kalau sudah dibuat secara bersama itu dianya bersifat universal. Yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, jadi itu bedanya ya Ibu ya. Nah, di sini ada peraturan dan nilai-nilai kebijakan yang dituju. Sekarang kita lihat kalimat yang pertama. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam mengembalikan barang ke tempatnya itu apa Ibu? Ya, sekali yaitu bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa itu Ibu? Iya, menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Iya, disiplin. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Bersikap sopan, menghargai, mungkin bisa juga ya Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah iya, itu adalah keselamatan diri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, budaya antri. Dilarang merokok. Kesehatan, gunakan masker. Kesehatan, berjalan di kelas dan koridor. Keselamatan. Sekarang kita lihat jawabannya ya Ibu. Apakah sudah tepat dengan jawaban yang kita utarakan tadi? Tanggung jawab, saling menghargai, disiplin dan menghargai waktu, saling menghargai atau menghormati, keselamatan, disiplin, kesehatan, kemudian yang terakhir keselamatan, menghargai orang lain. Tepat semuanya ya Ibu ya. 100 untuk guru SDN 18 Ladang Lawi. Kemudian di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kalau kita membuat keyakinan sekolah, tentu kita harus melibatkan warga sekolah. Berbeda dengan peraturan. Kalau membuat peraturan memang kita tidak melibatkan warga sekolah.
mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan contohnya ya. Nah, kira-kira kalau dilarang membuang sampah sembarangan, apa kalimat positifnya itu? Iya, tepat sekali ya Bu Diva ya. Jadi kalimat negatifnya itu dilarang. Dilarang itu kita gantikan dengan kalimat positifnya itu letakkan sampah pada tempatnya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan sekolah atau sekolah yang sudah saya terapkan di kelas 2 kemarin. Nah, ini dia menerapkan keyakinan kelas, yaitu di kelas 2. Sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kita lihat yang sebagai penghukum. Pada posisi penghukum, guru berusaha baik dengan mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik dengan verbal maupun non-verbal. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dihadir dan ditunjuk-tunjuk, bahkan diberi hukuman fisik. Posisi penghukum tidak memberikan motivasi secara intrinsik bagi peserta didik, justru menimbulkan rasa dendam dan rendah diri pada siswa tersebut. Di sini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Nah, posisi ini tidak memberikan motivasi secara intrinsik, malah justru menimbulkan rasa rendah diri dan rasa sakit hati pada siswa. Di sini posisinya sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contohnya, seorang siswa yang datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghadir, kemudian meminta agar tidak datang terlambat lagi. Nah, posisi ini juga dianggap lemah dan tidak menimbulkan motivasi intrinsik. Jika suatu saat siswa melakukan kesalahan, kemudian guru menegur dengan lebih keras, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa tersebut. Posisi sebagai teman juga membuat siswa menjadi kurangan diri. Dia akan beranggapan bahwa setiap kesalahan atau kekurangan akan dibantu oleh guru. Kemudian pada posisi pemantau, guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contohnya yaitu seorang guru meminta siswa mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka siswa tersebut mendapatkan reward. Nah, hal ini cukup baik karena meningkatkan perilaku dengan motivasi eksternal. Namun bagaimana jika guru lain tidak melakukannya atau tidak di tingkat kelas selanjutnya tidak ada reward? Tentu saja perilaku siswa tersebut tidak dijamin akan membaik karena tidak ada motivasi eksternal yang serupa. Sekarang yaitu di posisi manajer. Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internal. Contoh, seorang siswa lupa mengerjakan PR.
Guru menanyakan mengapa lupa. Selain menanyakan alasan, guru juga mengajak berdiskusi. Siswa menemukan cara supaya tidak lupa serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang saatnya kita menonton video tentang 5 posisi kontrol gitu ya. Tiga tanda Anda memiliki kemampuan pemrogram. Pertama, Anda terus-menerus main games, misalnya Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikianlah video yang sudah kita tonton secara bersama, yaitu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kira-kira ibu-ibu semuanya, selama kita menjadi guru di SDN 18 Ranau ini, kira-kira kita di posisi yang mana? Apakah di posisi penghukum? Apakah di posisi manajer? Apakah di posisi teman? Apakah di posisi pemantau atau di pembuat merasa bersalah? Tentu yang tahu diri kita sendiri ya Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada penghukum. Seperti yang kita tonton secara bersama tadi, yaitu di posisi penghukum, seorang guru itu menghadir, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Kemudian itu yang terjadi hukuman fisik atau verbal. Kemudian dampaknya bagi anak tersebut yaitu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru mata pelajaran tertentu. Sedangkan guru sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu gurunya bersuara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menyatakan kesalahan pada siswa. Kemudian dampaknya pada siswa
dan dampaknya pada siswa yaitu membuat siswa merasa bersalah, siswa itu merasa rendah diri dan menarik diri. Sedangkan di posisi sebagai teman, yaitu guru tadi memang bersikap ramah, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya bagi siswa tersebut yaitu murid bergantung kepada orang lain dan membuat siswa tersebut tidak mandiri. Itu posisi guru sebagai teman. Sedangkan posisi guru sebagai pemantau yaitu seperti yang sudah sama-sama kita tonton tadi, nada bicara seorang guru tersebut dan ekspresinya datar dan identitasnya berhasil. Pemantaunya tetap memantau saat siswa diberi sanksi dan dampaknya pada siswa tersebut yaitu memberikan hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan yang tidak sepenuhnya mendidik. Sedangkan posisi guru sebagai manajer yaitu suaranya netral, identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya terhadap siswa tersebut yaitu muridnya mandiri dan penuh percaya diri. Kemudian murid tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang masuk kepada poin kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, sekarang di sini ada 4 pernyataan. Nah, kira-kira pernyataan ini termasuk kepada kebutuhan dasar manusia yang mana? Apakah bertahan hidup, kebebasan, atau kasih sayang? Kita lihat yang pertama yaitu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira kalau anaknya ngomong seperti itu termasuk kemana dia? Apakah bertahan hidup, butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Iya, termasuk kesenangan karena di situ sudah ada tulisannya itu aku senang. Kemudian yang kedua yaitu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Iya, termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira itu termasuk yang mana? Dia hebat katanya, dia bisa bikin ibu gurunya mengejarnya. Termasuk kepenguasaan. Ya, penguasaan karena dia merasa hebat. Kemudian yang terakhir itu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini termasuk kemana? Ya, kebebasan karena dia ingin bebas, bosan dia mewarnai terus. Sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep 3 restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan kelas, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau kita menemui masalah pada siswa, tentu kita harus menyelesaikannya dengan cara 3 restitusi ini. Nah, ini adalah 3 restitusi yang pernah saya lakukan pada murid kelas 2, yang mana di situ seorang murid yang bernama Lutfia, dia sering terlambat datang ke sekolah. Nah, setelah ditanya, ternyata dia sering tidurnya kemalaman. Nah, itu saya melakukannya dengan cara segitiga restitusi. Di sini ada
restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan atau bukan memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di sini yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, sekarang pada validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini termasuk perkataan guru pada validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah perkataan-perkataan guru pada menanyakan keyakinan, yaitu poin ketiga dari segitiga restitusi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat presentasi diseminasi budaya positif. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan kapan waktu yang tepat saat kita melaksanakan segitiga restitusi itu? Makasih Bu Wati atas pertanyaannya. Pada saat segitiga restitusi, kapan waktu yang tepat kita melaksanakannya ya? Nah, di sini waktu yang tepat saat kita melaksanakan segitiga restitusi yaitu di saat sudah pulang sekolah. Mungkin itu yang lebih tepat kita melaksanakan segitiga restitusi, karena di saat jam pulang sekolah itu teman-teman dari anak kita yang bermasalah itu sudah pulang. Jadi anak kita tidak merasa terdiskriminasi oleh teman-teman yang lain. Nanti kalau kita bertanya atau
teman anak tersebut akan menjadi malu dan merasa terdiskriminasi. Mungkin itu jawabannya Bu Wati. Masih ada jawaban yang pertanyaan yang lain? Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Beni dalam meminta saya untuk memberikan pertanyaan yang ini tentang apa tadi, yaitu dari 5 posisi kontrol yang Ibu sampaikan, kira-kira posisi yang mana yang paling bagus yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya, yaitu dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, posisi yang mana yang paling bagus yang dapat kita terapkan kepada anak-anak didik kita ya? Sebetulnya kelima posisi kontrol yang sudah disampaikan itu bagus semuanya. Cuman yang paling bagus yaitu di posisi manajer. Cuman dikembalikan lagi kepada diri kita dan permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita juga bisa menjadi sebagai penghukum, kita juga bisa menjadi sebagai di posisi teman, di posisi pemantau, dan di posisi pembuat merasa bersalah, tergantung situasi dan kondisi pada saat anak melakukan kesalahan. Mungkin itu yang bisa udah. Terima kasih Bu Endang. Masih ada pertanyaan Ibu? Terima kasih. Kalau sudah nggak ada lagi pertanyaannya, demikianlah diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Ibu Adi dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu baru yang kita dapatkan bisa kita terapkan untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai moderator, jika ada kata yang salah mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.